UM Surabaya, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan keliling kampus UM Surabaya di masa pandemi. Udah pada kangen kan? Yuk kita lihat suasananya. Masih pada penasaran kan dengan suasana kampus di saat pandemi? Mari ikuti saya. Mas Ridho ya? Iya, Mbak. Teman Persebaya kan? Iya, Mbak. Ngapain Mas di UM Surabaya? Mau hunting Universitas Muhammadiyah ini sih, Mbak. Boleh minta waktu nggak kita ngobrol yuk tentang karir dan pendidikan? Boleh sih, Mbak. Boleh ya? Iya. Sana ya? Iya. Ayo. Oke. Sepak bola. Udah dari kecil soalnya. Kalau ke pendidikan nggak dulu dah. Nanti aja. Pertama ke Persebaya. Jadi saya di Persebaya harus menampilkan yang terbaik agar nanti bisa tersalurkan juga kan ke timnas untuk bisa bela negara. Jadi saya milih dua-duanya. Dua-duanya juga sih Mbak, tapi kalau yang sama posisi saya sih Hansa Muyama kan ya, saya harus belajar banyak sama dia. Tapi kalau Cak Randy itu bisa itu bercanda terus, enak orangnya, iya. Rawan ya? Iya. Tetap 23, tapi sekarang 23-nya dipakai Mas Yama, jadi saya 32 aja. Gitu. Iya. Sudah. Sudah? Oh sudah teman-teman. Jangan berharap lagi ya. Oke, ini untuk pacarnya supporter atau di luar supporter? Di luar supporter. Awal mulanya dulu sih kelas 2 naik ke kelas 3 SD itu Mbak. Saya ikut SSB pertama kali di Simo Putra. Hampir berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya saya pindah-pindah tim. Terus kan terus kemarin 2018 itu saya seleksi di itu 19 Persebaya. Alhamdulillahnya lolos. Terus main, tapi kita kalah di 19. Pertama kita kalah di 8 besar. Terus yang kedua, waktu itu saya terpilih jadi pilihan pemain 2 orang dari Indonesia untuk berangkat ke Jepang itu. Tapi bukan ini sih, bukan Persebaya, agenda dari mungkin dari PSSI sana, 2 orang mewakili. Akhirnya saya balik, terus saya ikut seleksi timnas. Itu terpanggilnya gara-gara saya main bagus di Liga U19 sama Persebaya. Katanya saya dipanggil, akhirnya saya seleksi tahap pertama. Lalu saya pulang, saya balik ke Jepang, berangkat ke Jepang, terus balik ke Indonesia itu seleksi tahap kedua yang sama kayak Bagas Bagus itu. Akhirnya itu berjalan terus, akhirnya sampai main AFF itu. Setelah AFF, terus AFC, saya pulang. Setelah AFF saya juara itu Mbak, U20 itu yang sama Persebaya yang di Bali. Iya. Ya itu. Terus habis itu saya main AFC, kualifikasi, terus alhamdulillahnya dikontrak sama Persebaya Senior. Saya dulu juga pernah bonek gitu. Saya jadi dulu bonek itu lewat Benowo situ. Jadi saya lewat tembak-tambak buat menonton Liga 2-nya Persebaya dulu. Terus sekarang bisa main di Liga 1. Berarti belum pernah ngerasain yang Gelora 10 November? Sudah. Orang tua saya sama ayah saya. Saya dulu pernah turun mau ke nginjak lapangan 10 November, nggak boleh sama polisi. Akhirnya saya balik lagi naik ke tribun.
Ayah saya, Mbak. Ayah saya dari kecil selalu nganterin saya kemanapun. Saya dulu pindah-pindah SSB, Mbak. Dari sampai deket rumah sampai ke Sidoarjo juga ayah saya yang dukung, yang ngasih support terus, yang nganter gitu sih. Tapi lebih ibu saya juga, tapi ibu lebih ke dari rumah aja sih, kayak kirim-kirim doa gitu aja sih. Anak keberapa Mas Ridho? Anak kedua. Dari berapa saudara? 3. Kalau boleh tahu kerjaan ayahnya? Ayah kerja di pasar, di bagian itu sih Mbak, cuman jualan bahan-bahannya bakso itu. Oh gitu. Kalau menurut saya sih ngurangin senang-senang di masa mudanya sih Mbak. Lebih ke yang gitu-gitulah, ditinggalin dulu, lebih fokus untuk ngebahagiain orang tua gitu sih. Berarti ini lebih fokus ke ibaratnya ke karirnya dulu. Iya, tapi juga pendidikan juga sama-sama penting sih Mbak. Makanya tahun ini rencana mau ambil kuliah juga. Lebih menyeimbangkan karir sama pendidikan itu juga. Terus kalau lulus kuliah tepat waktu sih ya harus itu Mbak, jangan molor-molor. Itu aja sih Mbak. Pas itu uji coba lawan Iran, saya ikut timnas. Itu saya melakukan blunder, akhirnya terjadi penalti dan kita kalah itu. Itu sempat down sih Mbak, sempat mikir-mikir banyak gitu kan. Kan itu dicoba 2 kali. Yang pertama di Bekasi itu saya kalah. Terus yang di Jogja itu alhamdulillah menang, cuman main saya di bawah perform. Jadi saya agak gimana gitu harus. Iya, kepikiran pastinya. Sangat luar biasa sih Mbak bagi saya itu Mbak. Semangat bisa nimbulin semangat bagi pemain, juga bisa bikin gemetaran waktu bermain juga bisa. Gemuruhnya kan ya, Mas, ya? pastilah Mbak. Takut. Itu pasti kalau. Banyak sih Mbak favorit semua, soalnya pas main kan enak didengerin. Cuman nggak fokus dengerin, soalnya fokus di main itu sih. Dulu sih waktu di 10 November itu ada Mbak, yang kalau menang mendem itu loh, makanya ada itunya suka itu Mbak, nggak tahu apa itu. Lupa aku Mbak. Menang mendem rame-rame. Iya itu ya. Gitu. Kan yang siapa Mim Gimbal itu toh, ya itu dia suka sih. Cuman dimarahin sama ayah. Soalnya kayak Mendem itu, karena aku masih kecil tuh Mbak. Pastinya sih nggak bonek aja sih Mbak, pastinya semua supporter juga kalau nggak disuruh datang stadion pastinya ya agak gerenjel itu kan di hati. Cuman ya kalau dari pemerintah, dari PSSI udah nyuruhnya nggak boleh ada penonton, ya bonek ataupun yang lainnya ya lebih baik nonton di rumah atau ngadain nobar, tapi ya tetap mematuhi protokol itu sih Mbak. Iya, cuman ya agak berkurang semangatnya dikit soalnya nggak ada supporter. Latihan di rumah aja, terus ini kan ada agenda timnas, latihan di rumah terus ini Mbak, latihan lewat itu Zoom vertikal itu kan. Udah setiap pagi latihan itu, ikut timnas itu. Lagi training center, cuman lagi di rumah aja. Training centernya di rumah aja. Ya pokoknya dua-duanya ini sangat penting sih Mbak. Soalnya kan kalau karir kita nggak bisa nentuin umur kita sampai berapa di karir ini. Jadi kalau karir kita habis nanti nggak punya pendidikan apapun juga nanti mau kerja apa gitu. Jadi ya harus punya pendidikan lebih biar nanti kalau sepak bola udah selesai bisa ke bidang-bidang yang lain, bisa kerja kemana kah gitu. Ya ilmunya bisa berguna nanti.